Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Witing Trasnodarni, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Syekh M. Jamil Bukit Tinggi dengan NIM 211251186 pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD 18 Tuapejat kelas 4 dengan materi menyambut usia balik menurut ilmu fikih. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini anak-anak ibu? Nah, pada pagi hari ini, bagaimana keadaannya menuju ke sekolah? Ada dengan perasaan senang? Ada. Ada dengan keadaan cemberut ke sekolah? Ada masalahnya di rumah? Tidak. Alhamdulillah. Dah. Untuk anak ibu sudah sarapan semuanya? Sudah sarapan? Sudah sarapan. Semoga semangat mengikuti pelajaran agama pada pagi hari ini ya. Semangat? Semangat dah. Sebelum kita masuk materi kita terlebih dahulu berdoa bersama ya. Tolong ketua kelas dipimpin doanya ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni
kita kondisikan dulu ruangan kelas kita. Ada rapi kelasnya, ada bersih. Ada bersih. Lihat kiri kanannya. Udah bersih ya. Pakaiannya udah rapi. Pakaiannya udah rapi ya. Dah, jadi Ibu cek dulu kehadirannya ya. Alim Ibnu Sahdad, Atayah Nurul Hakim, Hadir, Bu. Fajar Sodikin, Hadir, Bu. Fauzan Saputra, Ada Bu. Natasha Novianti, Hadir, Bu. Nia Karni Putri, Hadir, Bu. Nurafni Priska, Hadir, Bu. Siti Ed, Hadir, Bu. Rika Mahendra, Hadir, Bu. Muhammad Wisnu. Hadir, Bu. Hadir. Anak-anak ibu yang kelas 4, hari ini ada yang absen? Tidak. Ya. Semoga kita selalu sehat ya. Jadi pada pagi hari ini sebelum masuk materi, kita baca ayat-ayat pendek terlebih dahulu ya. Surat Al-Kautsar. Baca tawa'us dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, untuk lebih semangatnya, kita is breaking dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Tepuk konsentrasi. konsentrasi dimulai. Dah, kelas 4. Siap, Kelas 4. siap, Kelas 4. Yang semangat. siap, Kelas 4 hari ini apa kabar? baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap, Semangat semuanya. Dengar dengan seksama. Kelas 4 semuanya. hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami siap, dan kami paham. Dah. Tepuk semangat dulu satu kali lagi, ini kurang semangatnya. Ayo tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum kita masuk materi kita, Ibu tanya dulu materi kita minggu yang lalu mengenai apa? Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Apa itu keragaman? Priska. Keragaman adalah kondisi adanya banyak perbedaan dalam suatu kelompok atau masyarakat yang mencakup variasi dalam berbagai aspek seperti suku, bangsa, ras, agama, budaya, bahasa, ideologi, dan lainnya. Ya, itu ya tentang keragaman. Jadi banyaknya di Indonesia itu keragaman. Jadi di antara keragaman itu antara suku, budaya, terus agama. Bolehkah kita saling menghina? Iya. Bolehkah kita saling mencaci? Iya. Ya, itu pelajaran kita yang minggu lalu. Kalau sekarang kita masuk lagi pembelajaran kita, yaitunya tentang apa? Sudah ada yang tahu?
usia balik ya. Usia balik dalam ilmu fikih. Jadi di sini tujuannya yang pertama itu menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dengan tepat. Ya, itu tujuan yang pertama ya. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dengan tepat. Terus, yang ketiga, memahami kewajiban bagi anak pada usia balik dengan tepat dan benar. Berarti itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan terus selanjutnya, sebelum ibu mulai materinya, kalian dulu lihat gambar ini. Ini ada untuk anak-anak ibu. Ini ada 3 gambar ya di depan. Siapa yang bisa menyebutkan gambar yang pertama? Ayo, siapa yang gambar pertama? Rizka? Yang sedang tidur. Terus apa? Mimpi basah ya. Sedang tidur dan mimpi basah. Gambar yang kedua, Rika? Yang perempuan ya. Yang ketiga, gambar yang ketiga, nomor apa? Jana? Anak laki-laki yang sedang mandi wajib. Mandi wajib ya. Pahamnya, anak-anak ibu, coba diperhatikan video di depan itu mengenai usia balik menurut ilmu fikih ya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Soli, kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 bab 4 menyambut usia balik atau dewasa. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan dewasa. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Pada materi ini, kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah. Pada sebab yang pertama, kita belajar tentang tanda-tanda usia balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Sebelumnya, kita harus tahu tentang fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda
dewasa. Sahabat solid, tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Nah, berikut tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Suatu saat kalian akan mengalami mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Tahukah kalian nama air yang keluar pada waktu mimpi basah? Namanya adalah air mani atau sperma. Nah, buat kamu yang baru pertama kali mimpi basah, jangan lupa sering konsultasi atau komunikasi dengan orang tua kamu ya. Untuk anak laki-laki, bisa konsultasi dengan ayah kamu agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Kalian tahu bahwa kodrat anak perempuan akan keluar darah haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik atau dewasa. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi haid datang ketika kalian kelas 4, 5, atau kelas 6. Untuk itu, perempuan bersiaplah menyambut dengan ilmu dan mental yang kuat. Jangan lupa sering konsultasi atau komunikasi dengan ibu kamu agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik berikutnya adalah berumur 15 tahun. Artinya sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik seperti mimpi basah atau haid. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu video kita mengenai usia balik di pembelajaran fikih ya. Jadi untuk selanjutnya anak-anak ibu buat lagi kelompoknya. Kita bagi dengan 3 kelompok ya. Disusun lagi meja kursinya. Kelompoknya yang mana? Masing-masing kelompok ada tugasnya ya. Tolong nanti dibuat nama kelompoknya ya di LKPD-nya. Yang kelompok pertama Abu Bakar, kelompok yang kedua itu Umar bin Khattab, kelompok yang ketiga itu Utsman bin Affan. Tulis pada masing-masing kolomnya ya. Tulis, nanti ditampilkan masing-masing kelompoknya. Udah ada yang siap? Udah ada yang selesai kelompoknya? Kelompok pertama Abu Bakar udah selesai? Oh, belum ini satu.
dan 2 belum lagi. Kelompok yang kedua udah selesai. Berapa lagi? Yang nomor 3. Nah, itu saja isinya. Kelompok yang kedua Umar. Kelompok yang ketiga Usman. Udah selesai kelompoknya. Kita sampai dulu. Nah, udah. Tikanya. Nah, kelompok ketiga itu kelompok Usman, boleh ditampilkan ya. Ya. Serius. Tampil ketiganya. Tampil ketiganya. Ayo berdiri di depan. Yang ketiga. Usman. Oke, tangannya yang bagus. Usia balik adalah pertumbuhan manusia dari usia 9 tahun sampai 15 tahun. Tanda-tanda balik bagi anak laki-laki: mimpi basah, tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis. Tanda-tanda balik bagi anak perempuan: mengalami menstruasi atau haid, suara terdengar lebih berat. Kewajibanku setelah masuk usia balik adalah yaitu kewajibanku sholat, puasa, mengaji. Ya, tepuk semangat dulu, kasih semangat dulu untuk kelompok 3, kelompok Usman ya. Ada yang apa? Ada yang bertanya tentang soalnya, tentang sudah yang disampaikan oleh kelompok 3 atau sudah pas? Sudah? Udah, lanjut lagi kelompoknya. Kelompok mana lagi yang udah selesai? Kelompok 3 udah ya. Kelompok 1 dan 2 lagi. Kelompok 1 dan 2. Ayo. Nah, kelompok 2 tampilkan lagi. Kelompok Umar. Ayo, tampil bertiga. Suara yang keras membacakannya ya. Suara yang keras. Kelompok Umar bin Fatah ya. Kelompok kedua. Ayo. Bacakan. Kami dari kelompok 2, ayo. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Usia balik adalah pada usia 9 sampai 15 tahun. Tanda-tanda balik anak laki-laki yaitu tumbuhnya jakun, berubahnya suara, tumbuhnya kumis dan jenggot, suaranya terdengar lebih berat. Tanda-tanda balik anak perempuan: mengalami haid atau menstruasi, kulit lebih halus dibanding laki-laki, berubah kondisi mental. Kewajibanku setelah masuk usia balik antara lain sering berinteraksi dengan orang tua dan sholat mengaji. Ya, tepuk kasih semangat dulu untuk teman kita kelompok 2. Ya. Nah, itu yang ditampilkan oleh kelompok 2. Ada yang bertanya? Terima kasih kepada anak ibu yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Jadi di sini ibu tanya dulu. Ibu tanya dulu ya. Apa itu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apa itu contohnya? Ayo Tasya. Apa itu? Contohnya, laki-laki mengalami mimpi basah dan perempuan datang haid. Ya, yaitu apa contohnya? Iya, terus ada nggak perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Ada perbedaannya ya. Contohnya misalnya laki-laki mimpi basah, perempuan datang haid ya. Berarti itu perbedaannya. Jadi ada contohnya. Jadi di sini tidak ada sama ya. Ada yang laki-laki datang bulan haidnya? Tidak. Jadi tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Berarti ada bedanya ya. Jadi, baiklah anak-anak ibu, tadi kita sudah melihat video apa itu usia balik, tanda-tanda usia balik bagi laki-laki, usia balik yang bagi perempuan. Sekarang yang lebih jelasnya, jelaskan lagi ya. Yang pertama itu balik menurut fikih Islam. Pertama, secara bahasa balik berarti sampai.
dewasa sampai memasuki usia dewasa. Balik menurut ilmu fikih Islam berarti masa ketika seseorang mulai dibebani kewajiban syar'i, taklif atau kewajiban kafarat. Ya, jadi di sini itu balik menurut ilmu fikih ya. Terus tanda-tanda balik dalam Islam. Tanda-tanda balik dalam Islam yang perempuan itu haid secara bahasa. Haid berarti sesuatu yang mengalir ya. Yang mengalir menurut istilah agama. Haid artinya darah yang terjadi pada perempuan secara alami, bukan karena suatu sebab atau penyakit. Terus yang selanjutnya, Islam membagi perkembangan anak kepada tiga tahap. Yang pertama, tahapan as-sakir, yaitu dimulai sejak lahir hingga tamyiz di usia 7 tahun. Pada masa ini, anak lebih banyak menerima hak dibanding melaksanakan kewajiban. Pada masa ini disebut juga dengan ghair mukallaf, yang artinya orang yang tidak mempunyai beban suara, ya, beban ya. Mensucikan diri dari haid dan ihtilam. Mensucikan diri dari haid itu dengan mandi besar ya, bukan mandi kita biasa setiap hari. Dan rukun mandi besar adalah berniat dan meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki, berarti dari kepala kita, ujung rambut kita sampai mata kaki. Terus adapun cara mandi besar, bagaimana mandi besar kita? Yang pertama mencuci kedua telapak tangan. Ada seperti itu yang bagi sudah datang bulan atau haid, kita cuci dulu tangan kita ya, mencuci kedua telapak tangan. Terus membersihkan kubur dengan tangan kiri kita ya, dengan tangan kiri. Terus membersihkan tangan kiri dengan tangan, menggunakan wudhu dengan sempurna ya, membersihkan tangan kiri dengan tangan kanan menggunakan sabun ya. Terus wudhu dengan sempurna, ada urutan wudhu ya. Jadi terus meratakan air ke seluruh bagian kepala ya, meratakan air ke seluruh bagian kepala, tubuh dan kaki. Itu mandi anak-anak ibu. Dari awal tadi ibu sudah menyampaikan, sudah memaparkan materi kita tentang usia balik menurut ilmu fikih ya. Sudah ditayangkan videonya, sudah kalian lihat gambarnya. Berarti kalian bisa meringkas ya, meringkas dari yang ibu sampaikan ya. Mulai sekarang coba diringkas dulu. Nah, coba ditulis ringkasan materi kita ya. Ini LKPD yang kedua, nanti ditulis nama ya, mata pelajarannya. Terus ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Sengaja dijawab di soalnya ini ya. Coba.
sampai LKPD yang kedua ya. Jadi kita sudah mempelajari materi kita dari awal sampai akhir. Itu mengenai apa? Mengenai apa? Yang semangat suaranya. Mengenai apa? Usia balik menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih apa itu? Kita simpulkan dulu ya. Kita simpulkan bersama materi kita dari awal itu ya. Menurut istilah. Apa itu? Menurut bahasa. Apa itu balik? Ada yang tahu? Sampai ya. Menurut bahasa itu sampai. Terus menurut istilah apa? Ada yang tahu? Menurut istilah usia balik. Menurut ilmu fikih, menurut istilah ada yang tahu? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Seseorang yang usianya telah mencapai batas tertentu akan memasuki usia remaja. Jadi di sini anak-anak ibu yang kelas 4 akan memasuki usia remaja atau balik ya. Balik itu menurut apa? Menurut ilmu fikih sampai ya. Jadi apa itu contohnya? Apa itu tanda-tandanya? Tanda-tanda usia balik bagi anak yang sudah sampai umurnya mau masuk usia remaja. Apa itu contohnya? Apa contohnya bagi laki-laki? Mimpi basah bagi laki-laki. Terus bisa juga tumbuh jakun ya, suaranya udah mulai berat. Terus untuk anak yang perempuan datang haid. Boleh bisa itu yang untuk laki-laki? Tidak. Terus kalau sudah mau masuk usia remaja, apa lagi yang kalian laksanakan, tugas kewajiban kalian kalau sudah mencapai usia balik? Sholat, apa lagi? Puasa, mengaji. Ya, itu yang kalian laksanakan kalau kalian sudah masuk usia balik ya. Tuh kesimpulan materi kita. Ya, terus jadi pembelajaran kita yang akan datang, kita akan belajar diskusi lagi seperti ini. Kita tingkatkan lagi, lebih semangat ya, lebih maju lagi cara belajarnya ya. Terus materi kita yang minggu depan itu kisah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Terus hijrah ke Madinah ya. Peserta didik terus merancang tindakan lanjut. Jadi tindakan lanjut kita materi itu kita bahas juga seperti kelompok-kelompok ini ya, yang serius ya. Nanti di hasil kelompoknya kita tampilkan ya, itu untuk yang kedepannya ya. Mungkin itu materi kita pada pagi hari ini. Ibu mau minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita setelah selesai belajar. Kepada ketua kelas ibu persilakan ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.